diarahin aja Pak. Pasal 59 ayat 2, masa transisi sebagaimana ditetapkan paling berlaku. Ya, jangan melihat siapa yang berbicara, tapi yang paling penting dengarkan apa yang dibicarakan. Jangan mentang-mentang dia orang miskin di sini, yang paling miskin lah, omongannya nggak didengar, nggak boleh. Dia punya hak yang sama di sini untuk berbicara. Dengarkan bicaranya. Betul nggak bicaranya? Kalau nggak betul jelasin. Kan sederhana kan? Kenapa kita harus ribut? Ini kan tetanggaan semua loh. Betul Pak. Nggak enak kan kalau kita bersinggungan jalan nggak seteguran kan nggak enak. Tapi kalau kita bersinggungan haru kan enak kan? Halo itu sudah mendoakan kita, hai selamat kamu, hai selamat kamu, selamat kamu, selamat kamu. Hidup kita berkah dan selamat. Itulah hidup. Apa yang akan kita cari hidup ini? Nyawa kita tuh per detik. Kalau Tuhan mau ngambil detik depannya, udah gak ada lagi. Ya, sebentar aja selesai. Dikasih kesempatan narik nafas, detik berikutnya tidak dikasih kesempatan buang nafas, udah selesai kita. Jadi janganlah ya suasana yang damai, aman, ini kita jaga. Ada masalah selesai. Duduk baik-baik. Ya, tolong kelola ya. Duduk, dengarkan aja. Ya, datang, dengarkan apa masalahnya, keberatannya di mana. Nah, buka saja datanya, logiknya ada. Oh, ini ada masalahnya, gitu. Jadi clear. Kenapa mahal? Kenapa segini? Ini tarif PAM, ini tarif PLN. Terbuka. Keterbukaan itulah yang membuat suasananya itu menjadi cair. Ya. Tapi kalau Anda tutupin semuanya nggak boleh, gitu kan? Dan itu tidak boleh. Undang-undang menyatakan harus terbuka, harus berikan laporan. Ya, kalau tidak memberikan laporan itu melanggar ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Ya, saya kira itu. Paham kan? Saya kira ini ya, kita tidak usah bicara substansi, ya. Yang penting kalau memang kepengurusan yang dianggap sudah tidak kredibel, ya udah, saya dengan sukacita, dengan keikhlasan, ya jadi itulah demokrasi. Demokrasi itu siap untuk dipilih dan siap juga untuk tidak dipilih, ya. Jadi itu, jadi tidak usah kita berpolemik, ya. Tolong selesaikan ya, menolak, mengurus. Siapa pengurusnya? Ya, tolong ya. Siap kan? Kalau memang ada masyarakatnya yang tidak menganggap ini tidak kredibel, udah kumpulin aja semuanya. Tanyain aja. Ini kepengurusan yang lama, ada nggak yang mau maju lagi? Oke, yang penting transparansi. Ya, laporkan semua, termasuk kepengurusan itu laporkan. Ada bayaran, ada alasannya, ada kewajibannya, ada alasannya. Semuanya harus terbuka. Kalau itu dilakukan, saya kira tidak ada ya yang sulit untuk kita selesaikan. Semuanya pasti bisa diselesaikan. Benar nggak? Betul Pak. Saya kira itu ya. Jadi sepakat ya. Nah, jadi sepakat semuanya gitu. Ya karena apa? Saya ingin Indonesia ini damai. Ya, jangan dirusak oleh karena keserakahan. Ya, bentar. Jangan serakah. Harta itu tidak dibawa mati. Ya, mati tinggal semua. Umur kita ini cuma berapa? Kalau kita makannya harta nggak benar, nggak enak juga, disumpahin orang. Betul. Nggak enak, makan harta yang disumpahin orang. Betul, makanya tadi supaya tidak curiga, ini masalah curiga. Ya. Makanya dijawab kecurigaan itu. Ya, dengan transparansi, dengan keterbukaan. Ya tolong pengelola urusan terbuka ya. Terbuka, nanti sampaikan apa yang dicurigai. Masalah apa? Listrik? Buka. Listrik. Bukti-buktinya sampaikan.
Ya kan? Betul kan? Masalah PAM. Apa yang curigain? Oke, buka. Ini PAM. Ya kan itu caranya. Gampang kan? Anda kan terima gaji kan? Dari mengelola ini kan? Benar? Oh, jangan ragu-ragu, iya kan enggak? 50 juta Pak. Iya kan? Iyalah. Saya tanya, benar nggak? Pegawai itu, Iya, Pak. jawab dong. Tinggal di Cibubur. Anda jaya enggak? Ini bingung saya bisa bicara enggak gitu. Ya. Minimal gaji itu pertanggungjawabkan gaji yang kita makan itu ya secara profesional. Ya, kita makan gaji uang orang loh. Ya, uang daripada penghuni. Kalau saya menerima gaji dari DPR, saya kerja baik, kerja amanah, saya tidak korupsi. Itu saya. Makanya saya di DPR itu jaga betul nama saya. Itu amanah yang diberikan oleh rakyat kepada saya. Sebagai ketua DPR, saya kerja keras, mendengarkan suara rakyat, menyelesaikan masalah rakyat. Itu nggak apa-apa capek. Itulah tugas kita. Kalau nggak mau, nggak usah jadi wakil rakyat. Kalau nggak mau jadi pengelola yang capek, nggak usah jadi pengelola. Ya, paham itu? Ya, Pak. Jadi begitu ya. Ya senang saya, manggutnya keras gitu. Iya. Ya, jadi itu maksud saya. Ya, jadi ada yang mau disampaikan? Ya silakan. Nggak usah yang teknik-teknik nanti kan diselesaikan di dalam pembentukan pengurus ataupun kalau memang kepengurusan dianggap dipercaya ada 700-an mau apa lagi? Kita harus terima loh. Ya, tapi pertanggungjawabannya tetap. Ya, itu kira-kira kan? Ya silakan. Saya warga di sini Pak. Saya tinggal di sini dari Serat Terima Puji. Dari dulu sampai sekarang ini pun saya nggak pernah lihat Ibu Farina katanya sebagai warga di sini. Saya pun nggak pernah lihat itu satu poinnya. Baru kali ini saya juga tahu, oh Ibu Farina yang begini. Saya juga baru tahu. Sedangkan untuk Pak Agus ini, saya mau ketemu dia berkali-kali dulu komplain kan keinginan warga, keinginan saya pribadi pun tidak pernah bisa ketemu. Saya juga Pak nggak pernah ketemu Pak, nggak bisa Pak. Dan Bapak boleh cek di pengelola, di departemen mereka, di pengurusan mereka, itu sudah berapa banyak manajer yang diganti sama mereka karena komplainan kita yang nggak sampai. Karena mereka sudah ngerti nih komplainan kita, selalu jawabnya apa? Atasan Pak, kasih aturannya begini, kita nggak bisa apa-apa. Saya mau ngomong deh sama atasannya, oh nggak bisa Pak, gitu. Bapak nanti coba aja ngomong ke atas sendiri. Nah sampai sana buntu. Jadi saya mewakili Pak, saya minta maaf kalau kata-kata saya kurang sopan atau bagaimana ya Pak Marzuki. Jadi saya senang sekali Bapak bisa datang. Semoga ada satu instansi pemerintah yang perhatiin kita begini, warga begini, kira-kira bisa ambil action Pak, bantu kita lah gitu. Karena kita tinggal di sini benar untuk listrik sama airnya sangat tinggi sekali Pak. Benar-benar sangat tinggi dan kita sudah keberatan. Cuma saya nggak punya duit, tinggal di mana lagi? Saya nggak bisa beli rumah lagi atau di mana? Saya udah beli di sini, mau nggak mau saya tinggal di sini. Tapi saya ketekan air listrik saya cuma suami istri, anak satu. Saya punya air listrik 1,5 juta sebulan. 1,5 juta itu tiap bulan konstan. Saya pergi ke Medan pun masih normal Pak, 2.200 kalau salah 2.300 ya. Nah, jadi setiap malam saya cuma pakai satu AC Pak. Apa AC saya itu AC lama kali ya, jadi dia konsumsinya tinggi saya nggak ngerti. Tapi saya 1,5 juta setiap bulan. Boleh diperiksa itu sudah bertahun-tahun. Saya pergi Medan pun 2 hari Pak. Pulang-pulang pun tagihannya sekitar 1,4. Ini saya pergi Medan baru pulang 1,4. Nah, jadi dari situ memang kita ada ngomongin. Kalau kita ada perubahan kita ngomongin karena kita hanya sebatas bisa ngomongin di Forkom ini Pak. Dan mereka inilah yang punya pengaruh yang bisa ngomong sampai ke instansi-instansi seperti kita senang. Karena kenapa kita sudah menunggu ini sekian lama Pak. Gitu loh. Jadi Bapak adanya hari ini Pak karena pasti udah ada perselisihan. Jadi nggak mungkin semua baik-baik saja, tapi harus ada hari ini. Pasti sudah ada proses dan itu nggak mungkin ngomongan si A dan ngomongan si B. Mungkin Bapak nggak usah langsung percaya, tapi Bapak bisa lihat. Bapak bisa teliti, benar nggak sih inspirasi warga itu bagaimana? Kita di sini benar-benar kayak ngomong nggak tahu ke siapa Pak. Sebelum ada Forkom ini, kita nggak pernah bisa ngomong ke siapapun. Gitu loh. Jadi banyak warga-warga yang seperti kita ini yang benar-benar sampai sekarang nggak ada jalan. Gitu loh, sampai detik ini. Baik. Terima kasih Pak Hendra. Ya. Terlebih saya ucapkan terima kasih dulu kepada Ketua DPR Pak Marzuki Ali. Jadi apa yang disampaikan tadi Pak Hendra dikatakan sering ketemu, bisa ketemu ya Pak ya. Paling nomor telepon saya dengan dia Pak. Kedua, setiap kali kalau saya masuk ke sini itu lewat dia punya kios. Jadi saya sering kali menyapa, tapi
Saya tidak tahu kalau Pak Hendra katakan ketemu dengan saya susah. Itu kan Pak ya? Betul Pak. Itu sebabnya saya tahu nama Bapak. Betul Pak. Ya, jadi nanti kalau yang lain tidak tahu. Tetapi yang jelas, kan, saya kalau dengan Pak Hendra ini sebetulnya baik-baik aja Pak. Ya itu. Jadi saya sampaikan Pak, apapun permasalahan, kalau kita mau duduk bersama dengan kepala dingin dan kita memang tujuan adalah untuk menyelesaikan, tidak ada satu masalah yang besar. Itu aja Pak. Terima kasih. Bawa, silakan. Selamat sore Pak Markus Kiai yang terhormat, terima kasih juga untuk waktunya. Nama saya Wawan. Kebetulan saya juga jadi ketua Forkom di tempat ini Pak. Forkom ini pun terbentuk karena keluhan-keluhan warga yang sudah begitu banyak. Tadinya kami juga ya nggak punya waktu lah untuk mengurus hal-hal seperti ini Pak. Karena kami juga punya kesibukan masing-masing. Karena banyak komplain yang seperti tadi Pak Hendra, mungkin warga yang lain juga akan sampaikan, itu tidak pernah. Jadi kalau hubungan pribadi dengan yang namanya Pak Agus itu memang baik Pak. Tapi masalahnya bukan hubungan pribadi, tapi masalah kinerja dari pengelolaan yang selama ini kurang baik. Kalau dilihat tadi juga Pak Agus juga bilang, kita duduk bersama. Kita sudah duduk bersama sejak Oktober Pak, di mediasi di Dinas Perumahan Pemda DKI. Sampai hari ini, yang mediasi itu akhirnya buntu. Gak ada niat baiknya dari para pengurus wakil developer ini untuk berbuat baik terhadap semua apa yang warga keluhkan. Jadi yang selama ini adalah yang kami inginkan adalah ya adanya keadilan. Keadilan di sini adalah ya kami juga menginginkan kejelasan, transparansi, juga masalah juga pengelolaan juga yang kurang baik, masalah pungli termasuk kami melihat meter listrik kami, melihat meter air kami itu sebenarnya milik kami, sejak hunian itu kami beli juga, kami harus bayar 10.000 Pak, dan 20, dan malah juga ada juga warga juga yang mau meminta kepada pengelola ini untuk surat pengantar domisili untuk membuat KTP, membuat izin usaha, itu kami harus dikena charge lagi Pak, 100.000. Jadi terlalu banyak Pak masalah di sini, sehingga itu Forkomlah terbentuk untuk kami coba mengakomodasi juga semua keluhan ini. Kalau memang kami bisa duduk bersama itu semuanya baik-baik, mungkin kami pun Forkom ini tidak pernah akan ada gitu. Jadi mungkin warga yang lain bisa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih banyak. Mungkin tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Agus, kita semua hubungan dengan Pak Agus baik ya. Tapi duduk bersama mungkin sering dalam kapasitas duduk aja gitu ya. Tadi Pak Marzuki Ali sudah menjelaskan juga, intinya adalah saya ambil kesimpulan Pak, kembali ke undang-undang ya Pak ya, bersikap transparan, terbuka terhadap sesuatu hal. Mungkin kedatangan Bapak di sini merupakan suatu berkah bagi kami semua, supaya mungkin kami bisa mendengar langsung dari Bapak Agus Oswari. Karena sudah dikatakan oleh Pak Marzuki Ali, berarti Bapak bersedia transparan ya Pak ya? Bersedia transparan ya Pak ya? Dan juga bersedia untuk kembali ke undang-undang ya Pak ya? Ini orang dia nih. Terima kasih. Orang dia ini. Atas kedatangannya. Nama saya Samsulit, saya sebagai penghuni dan pemilik Pak. Saya bukan penyewa, saya pemilik dan penghuni. Cuma saya karena keluar kota sering, makanya akhir-akhir ini saya lihat selebaran ada Forkom. Saya baru kaget, oh ada komunikasi, jadi saya baru mencoba mengikuti. Saya ada pertanyakan surat yang saya kirim ke pengelola untuk bisa segera dijawab, yaitu apa yang sudah sampaikan itu segera dijawab pertanyaan saya, karena saya melihat di forum komunikasi ini adalah memang saya sebagai pemilik banyak dibantu pengelola juga Pak. Saya sering keluar kota, pergi balik, kembali, listrik saya dibayarin Pak. Air juga ditalangin, saya sering dicas, harus kembali. Hebat Saya sih dong. ada lihat seperti itu, karena saya memang agak sering keluar. Dan kalau yang lain-lain saya nggak tahu, karena saya kan nggak sering tiap hari keliling apartemen melihat rusak ini, rusak itu Pak. Tapi saya karena usaha keluar pergi bolak balik yang saya pernah alami itu.
Kemudian dengan adanya Forkom dan pengurus yang saya lihat sudah mulai terbentuk, dan pengurus PPRS ini, apakah mungkin kita langsung ganti pengurusnya Pak? Atau kita biarkan dulu pengurus sudah berjalan, setelah selesai masa akhir baru kita ganti? Karena dalam suasana seperti ini kan kita masih akan berkumpul terus. Kira-kira itu saran saya Pak. Dan terakhir itu yang surat Pak, belum dijawab Pak, yang saya kirim ke Bapak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Siapa tadi Pak? Hah? Pak Samkulit. Ya, terima kasih Pak Samkulit. Saya di sini kapasitasnya sebagai moderator. Saya iri loh Pak sama Bapak Pak. Saya di sini dari tahun 2006 listrik air saya belum pernah dibayarin Pak. Saya dibayarin dong, mau dibayarin. dong. Ada yang mau dibayarin? Ada yang mau ditalangin? Nah. Oh, pengelola bayarin Walau dong. padahal kami telat, listrik saya telat 1 hari aja udah kena denda, ini ditalangin ya. Saya juga mau dong dibayarin. Ya, jadi oke, silakan mungkin dari Ibu. Sorry ya Pak. Ini Pak, kali ini saya sebagai pedagang sangat senang dengan adanya Bapak di sini. Kenapa Pak? Saya kali ini Bapak datang, saya nggak digusur Pak. Biasa saya digusur, harus simpan dulu. Begitu acara selesai, baru kita boleh pajang lagi meja kita. Dengan Bapak datang kali ini, kita sangat senang, kita nggak digusur. Nah, saya balik lagi ke Bapak yang tadi ya, yang masalah listrik Pak. Bapak ditalangin, kalau saya enggak Pak. Saya bulan kemarin saya ada 4 kios. Saya ada 4 kios Pak. Satunya milik sendiri, 3-nya kerjasama. Kemarin saya ada salah angka, 1-nya kurang bayar, 3-nya lebih bayar. Bulan ini yang kurang bayar langsung kena denda. Yang lebih bayar nggak kelihatan Pak. Kemarin saya baru komplain. Nah loh, saya nggak keberatan, saya salah bayar itu, saya didenda. Tapi uang lebih saya kok nggak ada keterangan lebih bayar gitu Pak. Dulu masih ada, sekarang makin nggak jelas. Gitu loh. Ya jadi Pak, kita ada sangat berbeda. Yang kedua, masalah taksi saya juga minta tolong manajemen ada tindakan. Kita sama taksi yang sekarang ini ada Bluebird masuk, saya nggak boleh naik. Padahal menurut saya aman dengan Bluebird. Saya pernah berapa kali juga naik yang taksi yang ini keluar itu udah minta target lah, kalau enggak bawanya ogah-ogahan. Jadi menurut saya taksi yang di sini menurut saya kurang aman. Nah, tolong manajemen bisa bantu kita juga gitu loh. Itu aja yang saya sampaikan. Makasih Pak. Terima kasih Ibu. Untuk mempersingkat waktu tadi Pak Marzuki Ali sudah bicara supaya kita tidak masuk ke substansial ya. Nanti hal-hal yang seperti itu kita tunggu Pak Agus, kapan kita bisa duduk bersama seperti tadi yang dibilang oleh Pak Marzuki Ali untuk kita memecahkan masalah-masalah persoalan warga. Saya harap Bapak bisa setuju Pak, dan mungkin kalau boleh mendahului Pak Marzuki Ali, apakah bisa dalam waktu dekat ini Pak dilakukan dialog dengan warga untuk menjawab setelah pemilu ya? Boleh tahu tanggal tepatnya Pak kira-kira? Pemilu kan 9 April ya? Akan diumumkan ya Pak ya? Jadi 9 April, setelah 9 April nanti akan diumumkan. Semoga pengumumannya bisa secepat mungkin ya Pak Agus. Oke Pak, saya kembali lagi ke... Ini suasana udah tegang nih ya, udah panas. Kita turunin dulu deh, saya mau intermezzo. Saya mau wawancara Pak Marzuki Ali. Terus terang Pak, kemarin saya berkesempatan berbicara dengan staf Bapak Pak Ucok nih Pak Ucok Siregar nih. Mana nih beliau? Nah, Pak Ucok ini cerita ke saya Pak, selama berbelas-belas tahun ini ikut dengan Bapak, beliau berdarah-darah katanya Pak. Saya tanya kenapa berdarah-darah? Karena Pak Marzuki Ali itu tipenya kalau membela kebenaran hantam terus. Nggak peduli pejabat, nggak peduli politik, nggak peduli orang berduit, yang penting atas nama rakyat. Jadi Bapak nerabas terus, staf Bapak berdarah-darah tuh Pak katanya Pak. Nah, sekarang yang saya mau tahu Pak, apa sih Pak yang memotivasi Bapak untuk terus-menerus membela kebenaran, padahal intimidasi seperti yang dirasakan oleh warga di sini, namanya kita berurusan dengan orang yang banyak duit gitu ya Pak ya, pasti akan menemukan intimidasi. Apa sih Pak yang membuat Bapak memotivasi Bapak untuk maju terus gitu? Ya, saya ini dipilih rakyat. Kalau dulu skupnya kecil, saya tidak di pejabat publik. Saya adalah ya CEO ya di Badan Usaha Milik Negara.
Walaupun di sana pun saya suka beda pandangan dengan menteri biasa. Kalau menterinya salah dulu saya nggak ikuti, ya, dulu. Dan kita buktikan bahwa menteri kita salah. Bagi saya jabatan itu amanah yang harus saya pertanggungjawabkan. Tidak hanya dengan manusia, tapi dengan Tuhan. Nah itu yang beratnya dengan Tuhan. Ya, makanya saya tidak pernah berpikir sepanjang saya membela kebenaran. Bagi saya kebenaran itu haknya yang harus ditegakkan. Ya. Dan kebetulan saya punya kapasitas untuk melakukan. Sebagai ketua DPR masa nggak bisa membela rakyat untuk kebenaran? Ya. Makanya begitu ada dikirim orang berdemo sana, saya bilang, saya perintahkan Kapolres bilang usir. Kalau nggak usir, Kapolresnya yang saya akan sampaikan kata saya. Masa orang mau berdemo saya turun ke bawah, aneh ya. Gitu. Demonya itu orang bayaran. Gitu. Saya nggak akan pernah mundur, justru saya semakin keras. Kalau saya diterima baik-baik, justru saya menjadi orang baik gitu. Tapi kalau saya dikerasi, saya lebih keras lagi. Itu karakter kok. Saya nggak pernah mau kalah dengan kekerasan. Kalau itu melawan hukum. Mereka melawan hukum kok. Ngambil dipertunjukkan di depan publik saya pejabat negara. Di mana otak mereka ini? Ini yang aneh ya. Dan sana ada polisi. Polisi harus berdiri pada posisi yang benar. Yang nggak benar itu keluarin, usir belakang. Ya tugasin lagi dan saja deh. Pergi karena usir saya bilang. Saya akan datang ke sana. Itu prinsip. Ya. Makanya saya nggak khawatir mau orang kaya, mau dia punya backing apapun juga nggak ada urusan bagi saya. Sepanjang saya mampu melakukan itu. Ya. Makanya nggak usah khawatir ya. Saya akan tetap memperjuangkan kebenaran, keadilan. Ya, di atas kejujuran, ya, jangan kita bohong. Itu aja intinya. Ya, jadi nggak usah khawatir. Saya selalu berada di muka, ya, tidak di belakang. Ya, dari persoalan-persoalan yang dihadapi rakyat, bukan hanya Jakarta. Ada Medan, ada Sumsel, ada Jambi, mana-mana ada Lampung. Semua datang ke DPR saya selesaikan, bisa. Ya. Masa ini nggak bisa selesai kok? Orang-orang pinter semua. Pedagang orang pintar, developer pintar, pengelola pintar, kecuali mau minterin gitu kan. Tapi saya udah dengar tadi niatnya baik, ya. Yang penting transparansi Pak ya, bagus ya. Ya, dan juga jangan memaksakan kehendak kita. Kalau kita salah ya kita akui salah. Ya. Tapi bagus juga jelaskan juga salahnya di mana. Jangan mencari pembenaran juga gitu kan, harus clear, dibuka betul. Listrik 1,5 juta ini loh, hitungannya ini kan clear kan. Listrik yang mahal memang listrik mahal kan, dan naik terus kan, gila-gila. Apalagi PBB sekarang, Ahok, Jokowi naikkan sampai 4 kali lipat PBB. Nah ini kan dirasain betul sama rakyat sekarang ini. Mungkin untuk modal jadi apa nggak tahu. Nah 4 kali lipat loh. Itu nggak ada itu pajak rakyat itu dinaikkan secara progresif demikian besar. Nah inilah fungsi DPRD di sana ya, untuk ngawasin itu. Ya, memperjuangkan kepentingan rakyat, sampaikan ini nggak benar naikkan segini. Gitu kan, jangan sampai rakyat susah terpaksa menjual asetnya hanya untuk bayar pajak. Nggak benar itu, nggak boleh itu. Orang kemampuan ekonomi nggak ada tapi dia punya aset, masa disuruh jual? Nggak benar, itu nggak boleh. Dalam filosofi pajak nggak boleh orang menjual asetnya karena untuk membayar kewajibannya, nggak benar. Ya, jadi itu intinya. Jadi bagus ya. Ya, tadi udah janji akan terbuka, akan melakukan pertemuan setelah pileg, ya saya akan pantau terus. Kalau enggak juga saya akan panggil ke DPR, ya Komisi 3, sama Komisi 5. Ya. Nah ini mungkin dianggap warga menakutkan gini kan. Harusnya pengelola itu adalah orang yang dibayar
oleh warga lu. Harus ramah dengan warganya. Nggak boleh justru kok orang, misalnya saya dipilih rakyat, saya kejem sama rakyat, nggak dipilih lagi saya. Ya, saya dipilih rakyat, gimana saya ramah dengan rakyat supaya dipilih lagi gitu kan. Konsepnya kan begitu. Ya sama Pak Agus juga. Nah jadi kalau nanti sudah dibuka ya transparan, mudah-mudahan selesai urusannya. Ya. Kalau nggak selesai, ya banyak jalan ya untuk menyelesaikan masalah itu. Ya bila perlu nanti minta rapat luar biasa untuk pergantian pengurus. Apa kan? Karena memang pengurusnya ya tidak bisa dipercaya, tidak mau bertanggung jawab, tidak melaksanakan undang-undang. Nah ini undang-undang, melanggar undang-undang ini ada hukumnya. Ya, makanya Wanda tempoh hari yang ngomong DPR itu tidak sah, itu otaknya jempol itu. Langsung saya buat surat ke gubernur itu. Ya, itu nggak ngerti bahwa DPR itu tugasnya begitu. Masa rapat di DPR bilang tidak sah. Nah, itu saya tanya, bosnya negor juga itu. Dan bosnya teman saya juga. Dia nggak tahu bosnya teman saya, tapi kalau dalam hal membela rakyat, saya nggak lihat bosnya, saya lihat rakyatnya. Nah, itu, jadi itulah kira-kira ya sudah sekalian ya, tidak usah emosi, menyampaikan baik-baik aja. Gak usah dengan apa buat masa kayak Pak Param gitu kan, gak usah. Ya biasa-biasa aja. Ya, kita bersaudara semua kok. Ya, sama anak bangsa, sebagai sama-sama rakyat Indonesia, kenapa harus berantem? Ya, saya kira itu ya. Masih ada lagi? Udah cukup. Mungkin sedikit lagi Pak. Ini ada pertanyaan yang kita intisarikan dari warga Pak. Mungkin karena Bapak sebagai lembaga tertinggi untuk penyusun undang-undang, kami ingin mendapat pencerahan dari Bapak. Karena di tempat kami ini Pak, SK Gubernur untuk pengesahan P3 SLS itu belum ditandatangani.